pagi Bapak Ibu. Nah, barangkali pagi ini kalau kita Selamat membaca Joko. Salam, suara saya jelas ya? Jelas. Pak. Ya, Baik. makasih. Iya. Pagi ini kalau membaca layar yang ada pada setiap kita, barangkali agak vulgar mungkin ya, tetapi juga tidak karena saya memakai istilah yang biasanya akrab di dunia perguruan tinggi dan dunia penelitian, yaitu kata signifikansi. Signifikan yang berasal dari kata signifikan. Bukan apa-apa, tapi memang saya tiba-tiba terinspirasi dengan kata itu yang artinya sangat baik ya, bahwa signifikan itu berarti benar, bermakna, berarti, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Jadi di dalam satu penelitian, hasil penelitian yang istimewa, yang dibuktikan ternyata mendekati kebenaran dalam tanda kutip kebenaran ilmu ya, bukan kebenaran kerajaan surga, maka ia dianggap sebagai satu hasil penelitian yang baik. Itu alasan saya mengapa saya gunakan kata signifikan yang kata sifatnya adalah signifikansi. Dan signifikansi antara urapan, pewahyuan, dan hikmat adalah satu hubungan yang sangat istimewa, dan ternyata dari pengalaman saya berbincang-bincang dengan beberapa orang, itu mereka tidak banyak yang memahami hubungan yang signifikan ini di antara ketiganya. Bahkan sebenarnya ada satu lagi yang belum saya singgung signifikansinya dengan profetik atau dengan nubuatan. Nubuatan yang terkait dengan pesan-pesan Tuhan melalui hamba-hambanya yang sifatnya nabiah. Itulah alasannya ya Bapak Ibu, dan tentunya bahwa apa yang dimaksudkan dengan urapan dan pewahyuan dan hikmat itu dalam konteks iman Kristen kita. Karena iman ini adalah dasar dari kita percaya pada kebenaran firman, percaya kepada kebenaran Tuhan, percaya kepada kebenaran Injil Yesus Kristus. Dan pada Yesus Kristus itu sendiri, Sang Firman. Dasar yang saya pakai di dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 26-27 mestinya, yang sebenarnya seluruh ayat ini itu sangat menarik gitu ya, karena perikopnya antikristus gitu. Nah, mengapa kok kemudian saya mengambil dari ini? Karena memang roh pewahyuan dan hikmat itu hari-hari ini sangat kita perlukan dalam mempersiapkan diri melawan antikristus. Yang sesungguhnya antikristus itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, gitu. Tapi lebih dahulu ada, yaitu pewahyuan, urapan dan hikmat itu. Nah,
Sebenarnya menarik, saya baca aja, saya potong dari awal dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Demikian bunyinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit dan banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua telah mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui, tetapi justru karena kamu mengetahui mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dan saya loncat ke ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Mungkin kalau kita membahas ini, itu kita sudah meningkat pada satu pembahasan yang complicated. Artinya satu pembahasan yang terkait dengan kehidupan dari manusia pada akhir zaman ini, yang di dalam Injil yang dikatakan semakin dekat. Kedekatan itu boleh juga kita diskusikan, tetapi kita tidak membahas itu karena saya hanya akan menyampaikan dasar-dasarnya lebih dulu. Kemungkinan pada kesempatan lain kita akan membahas ini sampai pada bagaimana praktek kita di dalam menghadapi antikris itu. Dan mungkin juga nanti kita juga membahas mengenai nubuatan secara khusus, gitu ya. Dan itu nanti akan kita lakukan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang urapan. Bapak Ibu, di seluruh Alkitab, urapan itu sesungguhnya adalah Roh Tuhan yang ditempatkan pada diri kita. Sejak Perjanjian Lama, kalau kita mengamati itu, bahwa ketika Musa bertemu dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah satu impartasi kemuliaan Tuhan kepada Musa. Dan ketika impartasi itu terjadi, maka Musa memiliki suatu kuasa dan otoritas yang berasal dari kemuliaan Tuhan itu, yang mengimpartasi dirinya dalam konteks atau dengan kata lain bahwa itu adalah sesungguhnya adalah urapan Tuhan untuk Musa. Sehingga kita tahu apa yang terjadi setelah itu, maka Musa memiliki banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan melalui Musa, gitu. Karena
Musa diikuti atau ditempeli oleh Roh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal manusia, hal-hal yang dahsyat. Bagaimana kisah Musa membelah laut? Itu bukan Musa yang melakukan, tetapi Roh Tuhan yang ada di dalam diri Musa yang memiliki kekuatan tidak terbatas sehingga laut pun terbelah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka kuasa atau urapan itu sesungguhnya adalah kuasa dan otoritas Tuhan, ya, Bapa yang berwujud Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikenannya. Dan pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang ini hanya ada 3 kategori orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama adalah kategori nabi, sehingga dikenal dengan istilah urapan nabi. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu imam, sehingga dikenal dengan urapan imam. Dan yang ketiga adalah raja, yang dikenal dengan urapan raja. Tuhan pada masa itu mengurapi, yang pertama adalah mengurapi nabi. Dan Tuhan langsung melakukannya tanpa perantara. Seperti tadi kita contohkan mengenai Musa, Tuhan tanpa perantara mengurapi Musa. Juga nabi-nabi lain di dalam Perjanjian Lama, Tuhan melakukannya langsung, memilih orang-orang yang dikenannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, terutama untuk mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta dan namanya adalah mulia, dan kemuliaan itu harus dilihat oleh manusia sehingga manusia memiliki ketaatan kepadanya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui nabi-nabi ini, melalui imam-imam dan raja-raja kemudian menurun, itu sesungguhnya tidak hasilnya itu belum memuaskan Tuhan. Sehingga di dalam sejarah manusia, maka Tuhan sering ketika nabi-nabinya diutus, maka melalui nabi itu Tuhan menghukum manusia dan juga Tuhan memberkati manusia. Urapan juga diberikan kepada seseorang yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui penumpangan tangan. Dan kita tahu bahwa Harun memperoleh jabatan imam itu dari penumpangan tangan Musa. Selain dengan penumpangan tangan, juga dengan minyak urapan. Kita tahu bahwa ketika Saul menjadi raja Israel pertama, dan kemudian disusul dengan Daud, itu Samuel mengurapi mereka berdua ini dalam waktu dan tempat yang terpisah dengan minyak urapan. Dan itu semua didasarkan oleh petunjuk oleh Tuhan kepada mereka. Jadi tidak asal tumpang tangan dan tidak asal urapi. Itu yang terkait dengan peran urapan di zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Baru sudah berbeda. Karena apa? Karena di Perjanjian Baru ini urapan itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja orang-orang yang dikenannya. Seperti yang bisa kita baca dari Kisah Rasul-Rasul 2
ayat 17 sampai 21 yang demikian bunyinya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi di zaman Perjanjian Baru memang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yoel tadi, dan salah satu titik dasarnya Roh Kudus itu dicurahkan kepada manusia adalah pada puncak hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, yang dicatat di dalam kisah Rasul-Rasul 2. Ya. Dan satu perikop, kisah Rasul-Rasul 2 tentang Pentakosta, di situ kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus, bagaimana urapan itu turun ke atas orang-orang yang dikenalnya. Dan dalam hal ini di dalam kisah Rasul-Rasul 2 itu adalah para murid Tuhan Yesus yang setia, tidak hanya 12, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 120-an. Dia tidak juga hanya laki-laki, tetapi juga dengan ada wanita yang ada di situ. Nah, itulah urapan yang ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, yang semua orang mengakui bahwa sampai sekarang urapan itu masih ada. Karena itu saya heran kalau ada orang yang menganggap bahwa sudah tidak ada lagi manusia-manusia di bumi ini yang bisa membuat mujizat, karena mujizat itu hanya selesai pada zaman murid-murid. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini bukan murid-murid Tuhan Yesus? Sebenarnya sederhana. Nah, persoalannya apa yang terjadi? Sehingga orang mengatakan bahwa mujizat itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi pengurapan. Tidak ada lagi pewahyuan. Semuanya sudah selesai. Lengkap ada di dalam Alkitab. Gitu. Tapi kenyataan di lapangan, kita melihat bahwa mujizat itu masih ada. Setan diusir masih ada. Penyakit-penyakit disembuhkan masih ada. Bahkan orang mati dibangkitkan masih ada. Dan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada saat Pentakosta itu, yang sampai sekarang sesungguhnya tetap ia tercurah pada orang-orang tertentu. Ini sebenarnya hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu saya sengaja mengangkat tentang urapan ini, dan itulah urapan itu yang terjadi, bahwa di zaman Perjanjian Baru, urapan itu sudah berbeda wujudnya. Sebenarnya wujudnya tidak berbeda, tetapi fungsi dan peranannya itu berbeda. Karena Tuhan Yesus ketika datang sebagai manusia, dia adalah model di mana urapan itu diterima oleh manusia
dan bekerja di dalam diri manusia menjadi satu ekspresi yang dahsyat. Tidak ada seorang manusia pun yang sedahsyat Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang kalau berbicara dengan teman-teman yang belum percaya Yesus, maka satu titik tolak pertama yang saya katakan, adakah di dunia ini manusia yang lahir tanpa Bapa? Ternyata muaranya hanya menunjuk pada satu sosok, yaitu Yesus Kristus, Sang Immanuel. Itu satu kenyataan yang kalau orang itu rasional, dia tidak membantah. Tetapi kalau orang itu tidak rasional karena otaknya sudah dicuci, maka banyak dalih untuk menyangkal bahwa ada manusia yang lahir tanpa hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, dan itu adalah Yesus. Ini satu hal yang menjadi dasar setiap kita untuk mulai bagaimana kita menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Karena dia adalah manusia ilahi, yaitu firman dan roh Bapa yang ada di dalam dirinya. Yang bersifat yang hadir di dalam tubuhnya secara otomatis saat dia bayi, gitu. Tetapi juga dia menerima urapan dari Bapa ketika dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa apa yang dia terima dari Bapanya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang diterima Tuhan Yesus di Sungai Yordan itu, di dalam kehidupan manusia saat ini pun sebenarnya masih terjadi. Bukan sebenarnya, tapi memang masih terjadi dan dialami oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika di dalam satu baptisan, tiba-tiba orang itu merasa mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam dirinya, ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya karena ia menerima urapan langsung dari Tuhan yang kemudian kita kenal sebagai baptisan roh dan menjadi kelahiran kembali. Jadi ia dipilih untuk menjadi manusia sempurna atau manusia roh atau manusia yang seutuhnya di dalam Kristus. Itu seharusnya yang menjadi cita-cita kita, gitu. Tapi memang semua bergantung dari perkenanan Tuhan dan dari pilihan Tuhan. Karena banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan itu masih ada karena Yesus hadir di antara kita sebagai prototip bagi kita untuk menjadi manusia yang baru, menjadi manusia roh. Itu kira-kira konsep mengenai urapan, dan kemudian kita lanjutkan pada pewahyuan. Sebenarnya urapan itu diberikan untuk membukakan kepada kita rahasia-rahasia atau pengetahuan ilahi dalam bentuk pewahyuan roh.
Dan pewahyuan roh itu digunakan sebagai pedoman dalam melakukan visi dan misi Tuhan atau kehendak Tuhan untuk kita manusia. Secara garis besar visi dan misi Tuhan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tetapi secara teknisnya Tuhan ingin visi dan misi ini dilakukan oleh semua manusia agar ia menularkan apa yang ia peroleh dari Tuhan, mengimpartasikan urapan yang diperoleh dari Tuhan itu kepada semua orang. Karena itu kemudian kita kenal ada amanat agung. Di dalam Matius memang dikatakan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka dengan apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Dan Tuhan Yesus akan mengikuti kita sepanjang masa. Yang menantang adalah justru apa yang ditulis oleh Markus untuk hal ini. Di dalam Markus 16, mulai dari ayatnya yang ke 15. Yang bunyinya, lalu ia berkata kepada mereka, segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kemudian sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Bapak Ibu, itulah wujud dari pewahyuan sebagai satu penjabaran dari urapan yang kita terima. Dan penjabaran itu yang menjadi pedoman kita, menjadi dasar kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita, itu adalah visi dan misi Tuhan. Dan visi dan misi Tuhan yang diberikan kita, itu harus menjadi visi dan misi kita. Sehingga antara visi dan misi Tuhan dan visi dan misi kita, itu tidak ada perbedaan, pergesekan, gitu. Karena visinya memang menyatu. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepada aku, maka ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, nah ini, lebih dari itu. Artinya, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang ditinggalkan bagi kita untuk kita teruskan, dan ketika kita melakukan itu, kita akan disertai dengan tanda-tanda mujizat, agar apa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita akan melakukannya lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Itu kata Tuhan Yesus loh, bukan kata saya, bukan kata orang-orang yang mungkin sependapat dengan saya, bukan, Tuhan Yesus. Nah, untuk mencapai itu Tuhan Yesus tahu, makanya ketika dia di
masa masih hidup di bumi ini, dia sebenarnya sudah memberikan rohnya, yaitu kuasa dan otoritasnya kepada kita untuk mengusir setan. Dan roh yang diberikan itu adalah Roh Kudus itu. Hanya saja bentuk Roh Kudus yang ada di diri kita selama ini adalah Roh Kudus tampaknya pasif, tetapi sesungguhnya dia aktif di dalam diri kita, bekerja bersama-sama dengan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ketika kita itu melalui murid-murid pada masa itu, semasa Yesus hidup, menerima Roh Kudus, menerima kuasa dan otoritas dan kekuatan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menahan serangan iblis, ya, dan juga itu diperkuat dengan ketika Tuhan Yesus mati kemudian bangkit, dia lihat muridnya kacau balau karena seperti kehilangan anak ayam kehilangan induknya begitu. Karena itu kemudian Tuhan Yesus selama 40 hari masih tinggal di bumi untuk menguatkan murid-muridnya itu. Dan penguatan murid itu juga dilakukan dengan memberikan Roh Kudusnya. Di dalam Yohanes 20, Tuhan Yesus mengatakan, aku menghembuskan Roh Kudus kepadamu. Untuk apa? Ketika engkau menyatakan dosa orang itu tetap, maka dosanya akan tetap. Tapi ketika engkau mengatakan dosa orang itu pergi, maka dosanya akan hilang. Itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus yang dihembuskan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes. Itu belum cukup, karena Tuhan Yesus ingin kita melakukan pekerjaan lebih besar daripada pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apalagi? Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya. Di dalam Yohanes itu dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapakku. Itu seorang penghibur yang akan menemani engkau, yaitu Roh Kudus itu. Dan turunlah Roh Kudus pada hari Pantekosta masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu, ada 2 Roh Kudus, tetapi sesungguhnya satu. Karena Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus itu diberikan di bumi, dan Roh Kudus yang berasal dari Bapaknya yang sama diterima Tuhan oleh Tuhan Yesus ketika dia dibaptis, yaitu Roh Kudus yang penuh kekuatan, dunamos, dan powerful. Roh Kudus ini dia bisa mengerjakan apa-apa yang tidak masuk di akal manusia. Dan Roh Kudus itu kemudian diurapkan kepada kita, dicurahkan kepada kita. Itu urapan yang ada itulah sesungguhnya bertemu dengan urapan yang sudah ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus sejak dia ada di bumi itu, bertemu dan menjadi satu kekuatan yang lebih dahsyat. Karena itu tidak aneh bahwa mereka yang memiliki visi dan misi Tuhan Yesus, terutama dalam amanat agung, ia mempunyai tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang dahsyat yang diberikan sesungguhnya kepada siapa saja yang melakukan amanat agung itu. Itu yang pertama. Nah, bagaimana Pak yang tidak melakukan amanat agung? Misalnya dia seorang pendoa, Pak, hanya pendoa. Sepanjang ia intim dengan Tuhan, maka ia pun akan memiliki kuasa mujizat-mujizat itu. Hanya sekarang bedanya mereka melakukan amanat agung dalam tanda kutip melalui doa-doa karena percaya bahwa doa itu juga memiliki kuasa dan mujizat. Ya, hanya sampai di situ. Tetapi yang berbahagia adalah mereka yang melakukan doa-doa itu. Mereka intim dengan Tuhan, tetapi juga mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia.
sampai ke ujung bumi kepada segenap makhluk. Maka mereka ini double porsi memiliki kuasa-kuasa mukjizat yang berasal dari Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan Yesus di dalam diri setiap kita. Itulah model dari pewahyuan yang bisa kita terjemahkan secara sederhana sebagai visi dan misi Tuhan. Adapun hikmat, di Alkitab banyak sekali kita temukan hikmat, terutama di Perjanjian Lama, di Amsal, di Mazmur juga, ya. Tetapi secara umum, saya akan coba bacakan tentang apa hikmat itu. Kita buka di Amsal 2 ayat 6. Nah, demikian bunyinya. Perikopnya faedah daripada menuntut hikmat. Saya mulai dari ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya lanjutkan saja. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Amin. Sampai sini. Bapak Ibu, hikmat yang dimaksudkan di sini adalah hikmat yang terkait dengan hikmat manusia. Kalau kita berbicara dengan hikmat dan kebijaksanaan gitu, yang ada di benak kita, maka kata-kata hikmat dan kebijaksanaan di situ lebih bersifat dunia. Karena apa? Karena sekuler. Karena berlaku untuk semua orang, termasuk orang fasik. Tetapi hikmat yang dari Tuhan Yesus, maka dia adalah hikmat yang spesifik. Hikmat yang dilandasi oleh kebenaran Kristus. Hikmat yang dilandasi oleh kuasa roh. Jadi pewahyuan roh dan hikmatnya juga hikmat roh. Nah, hikmat ini digunakan untuk melakukan secara operasional dari pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Jadi visi misi Tuhan tadi apa? Amanat agung, gitu kan? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita minta Tuhan. Hikmatnya apa Tuhan? Saya akan pergi menyampaikan firman-Mu ini kepada orang-orang yang belum percaya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu nggak usah pergi jauh dulu. Kamu tengok itu tetanggamu di sebelah rumahmu. Kamu datangi dia. Yang Tuhan katakan itu adalah hikmat. Memang Tuhan mungkin tidak berbicara seperti saya berbicara begini, gitu ya. Tuhan berbicara mungkin di dalam hati, atau Tuhan berbicara melalui tanda-tanda. Oh, di sebelah saya sakit, kok saya tergerak ya untuk mendoakan dia. Gitu. Kita tiba-tiba datang ke tempat tetangga kita yang kebetulan dia orang yang belum percaya Yesus. Kemudian kita basa-basi, kemudian kita lihat sakitnya sudah parah.
kita tanya, mau nggak kalau saya doakan, tapi dengan cara saya gitu. Nah, ketika mereka ingin sembuh tentunya, maka mereka akan mengatakan, oh silakan Pak, silakan. Itu banyak yang saya alami begitu, silakan Pak. Maka di situ saya akan doakan dia. Dan dengan cara saya. Nah, kebetulan memang kalau di kalangan di sekitar saya itu kan banyak orang-orang cadar ya. Dan mereka memang orang fanatik. Saya minta izin Tuhan dulu. Saya tidak sebut nama Tuhan Yesus, tapi saya pakai nama Sayyidina Isa Al-Masih. Dan ketika mengatakan silakan, maka itu saya lakukan. Dan itu terjadi. Tapi kadang-kadang yang aneh, saya bisa mencampur keduanya. Ketika orang itu tiba-tiba menyangkal saya, meragukan, pokoknya nggak mau saya dalam nama Yesus. Nah, di situ saya kesempatan menginjili mereka dengan mengatakan bahwa Isa atau Yesus saya itu di Al-Quran kan ada yang kalian percaya pada Isa sebagai salah satu nabi. Di antara nabi-nabi itu siapa nabi yang punya mukjizat menyembuhkan, bahkan membuat tanah liat, dalam membuat burung dengan dari tanah liat kemudian ditiup dan burung itu hidup, dan kemudian juga yang membangkitkan orang mati karena di kitab mereka ada. Satu-satunya kan Isa. Iya. Kenapa kamu nggak minta ke dia? Nah, gitu. Karena apa? Kamu nggak diajari oleh ustadzmu untuk melakukan mujizat Isa. Bahwa mujizat Isa itu berlaku untuk semua orang. Karena Isa datang bukan untuk mendirikan agama Kristen. Itu. Dan itu kemudian saya katakan bahwa kamu boleh tetap sekolah. Tapi jangan lupa kamu meminta kesembuhan, mukjizat pada Isa. Nah, selesai itu dalam di hati saya berdoa, Roh Kudus, ini bagian saya. Selanjutnya, bagianmu, jamah mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu panjang. Yang saya lakukan inilah namanya hikmat. Mungkin ada orang yang menentang saya. Nggak bisa, harus nama Yesus. Tapi hikmat di dalam diri saya katakan, pelan-pelan. Ada belum saatnya sekarang. Nah, kadang-kadang begitu. Itu namanya hikmat. Yang dari saya percaya itu dari Tuhan. Karena bukan saya melakukan untuk Yesus, bukan untuk setan. Nah, itu saya percaya itulah hikmat. Yang menarik Bapak Ibu di dalam satu ini sebagai terakhir satu peristiwa di zaman Musa. Musa itu menerima pewahyuan dari Tuhan untuk membuat kemah suci. Ya, membuat kemah suci, membuat tabernakel, ya. Dan secara garis besar Tuhan mewahyukan itu kepada Musa, apa-apa saja nanti yang harus ada di kemah suci itu, dan bentuk kemah suci itu seperti apa, bagian-bagiannya, gitu ya. Ada ruang Maha Kudus dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian untuk bagian-bagian dari kemah suci itu, untuk perabot-perabot yang melengkapi isi bait suci itu, tentunya adalah perabot-perabot yang juga perabot-perabot yang kudus. Gitu. Nah, Tuhan kemudian mewahyukan kepada, bukan mewahyukan, Tuhan kemudian memberi hikmat kepada dua orang. Sebentar saya lihat catatan saya ya. Kepada dua orang yang disuruh Tuhan untuk membuat. Sebenarnya menarik ini. Tapi catatan saya di mana nih? Saya lupa. Sebentar, saya ingat. Ada di
catatan yang ini. Jadi ada dua orang yang kepadanya Tuhan memberikan pengetahuan, keterampilan untuk membuat perabot-perabot bait suci sampai yang sekecil-kecilnya, yang rinci. Dan itu mereka kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu terjadi. Nah itu Bapak Ibu, mungkin lain kali saya sharingkan ternyata tidak otomatis bertemu. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Musa mendapat pewahyuan. Kemudian pewahyuan untuk melengkapi bait suci, Tuhan memberikan hikmat kepada dua orang untuk menjadi tukang membuat perabot bait suci. Dan hasilnya dahsyat karena Tuhan ikut bekerja di dalam mereka. Di dalam kehidupan kita, demikianlah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima satu pengurapan, tentunya pengurapan yang berasal dari Tuhan. Dan kita harus berhati-hati karena ada juga pengurapan yang tidak berasal dari Tuhan. Saya kadang-kadang kalau diurapi hamba Tuhan, saya berpikir dulu, saya minta hikmat. Tuhan, boleh nggak saya diberkati oleh hambamu yang ini? Karena aku melihat hambamu ini memiliki urapan jenis ini. Jadi urapan itu berjenis-jenis Bapak Ibu. Jadi ada urapan untuk kita peperangan rohani, ada urapan untuk kesembuhan, ada urapan untuk iman dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Tapi itu kemudian nanti itu di dalam pewahyuan kita mengenal adanya karunia-karunia roh. Ya, ada beberapa karunia roh yang ditulis di dalam Alkitab dan itu diberikan kepada orang-orang yang diurapi. Dan bisa hanya satu pemberian itu, urapan itu, bisa juga bisa yang lain. Tetapi yang saya minta dulu, yang paling saya sukai adalah Tuhan beri saya karunia untuk membedakan roh yang berasal darimu dan roh yang bukan berasal darimu. Jadi kalau saya berbicara dengan seorang itu, saya dari perkataannya saya sudah tahu, ini tidak berasal dari Tuhan. Hikmat juga sudah berbicara begitu di dalam diri saya. Antara lain itu, ya. Kalau mengenai kesembuhan, musir setan, itu sudah dari awal dulu. Tapi di dalam perkembangan, saya kadang-kadang minta. Dan itu kita harus minta. Karena Tuhan sendiri mengatakan, mintalah. Dan semua dasar dari apa yang Tuhan berikan, satu yang harus kita ingat, kasih. Tanpa kasih, semua urapan, semua pewahyuan, semua hikmat itu akan sia-sia. Itu yang penting. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena hamba-Mu tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja melalui. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang mendengarkan pada pagi hari ini, Engkau urapi Tuhan. Engkau beri pewahyuan-pewahyuan dan hikmat untuk melakukan visi dan misi yang Engkau titipkan pada setiap mereka. Berkati mereka untuk melakukannya, cukupi kebutuhannya, dan cukupi juga kebutuhan keluarganya. Kau kirim malaikat-malaikatmu untuk mengawal mereka. Ketika mereka melakukan itu, maka malaikatmu akan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu
pekerjaan mereka melakukan visi dan misi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saya kembalikan itu tadi. Ibu tadi enggak ada. Baik Bapak. Buat renungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Joko yang sudah memberkati kami semua, juga ada pengetahuan juga yang didapat. Saya hanya tertarik juga dengan tadi di mana tema yang sudah dibawakan oleh Bapak yaitu signifikasi, urapan dan hikmat dalam iman Kristen. Ya, saya sudah ikuti juga pembacaan Alkitab yang sangat memberkati. Terima kasih kepada Bapak Joko. Saya hanya sedikit menambahkan. Itu tadi kita Bapak menyentil yang tentang untuk berdoa kepada mereka yang belum seiman dengan kita. Ya memang harus benar kata Bapak, itu ada, kita juga harus pakai hikmat. Karena kadangkala memang ada orang yang berkata bahwa kenapa tidak menyebutkan dalam nama Yesus. Tapi menurut saya itu nama itu tidak masalah. Itu yang kuasa yang ada di dalam Yesus. Jadi soal nama mau pakai Isa enggak juga masalah ya. Menurut saya juga ya sama dengan Pak Joko juga setuju. Karena karena apa itu nama itu tidak masalah kalau kita mau sebutkan dalam nama Isa. Itu yang kuasa yang tidak akan berubah di dalam nama itu, nama Yesus, nama Isa itu kuasa tetap ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sebagai pengikut Yesus sebetulnya memang bukan agama. Kita adalah pengikut Yesus, bukan agama Kristen. Jadi sebetulnya salah juga ya, tapi ya sudah, karena di negara kita ini memang kalau buat saja KTP itu dicatat agama apa, agama. Tapi sebetulnya kalau kita sebagai yang percaya kepada Yesus itu pengikut Yesus, bukan agama. Jadi itu yang menurut saya itu. Karena memang Yesus bukan datang untuk orang Kristen, bukan agama Kristen. Yesus datang ke dunia untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan agama. Yesus itu bukan membawa agama Kristen, tetapi Yesus datang untuk dia sudah menebus isi dosa dari seluruh dunia ini. Jadi barang siapa yang percaya ya tentu kita tahu siapa yang percaya kepada Yesus dia akan selamat, sebagaimana kita
percaya kepada Yesus. Di dalam Alkitab itu Perjanjian Baru itu cukup banyak yang tentang di dalam Matius itu ada banyak yang Alkitab yang kalau kita percaya kita akan selamat, kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan, karena memang kenyataannya kalau kita percaya, ya itu Tuhan akan melakukan dengan iman kita mengerjakan semua apa yang Dia sudah contohkan, Dia sudah tinggalkan sebelum Dia naik ke surga. Itu teladan Yesus yang kita ikuti. Jadi sebagaimana juga Bapak Joko sudah sentil itu di dalam Matius, Yesus sudah Matius 28 ya, bahwa pergilah ke seluruh bumi, nyatakan, beritakan Injil. Jadi mulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai pada di ujung bumi. Jadi itu juga tadi sudah bilang berdoa, ya benar. Jadi tetap juga pergi kita, karena bukan hanya pergi, tetapi kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan, penginjilan itu kalau kita berdoa juga itu sudah merupakan melakukan apa yang Tuhan sudah pesankan, yang sudah dicontohkan oleh Yesus pada waktu Dia belum naik ke surga. Itu barangkali hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih buat Pak Joko yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, terutama pribadi saya juga. Terima kasih Pak Joko. Kami lagi Pak Joko. Memang Bapak Ibu, masalah nama itu ya, itu belakangan ini sangat marak diperdebatkan oleh para apologet. Ada yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus dan lain sebagainya. Allah mereka dengan Allah kita itu berbeda. Mungkin secara teologi bolehlah itu diperdebatkan. Tapi secara fakta di lapangan, ternyata kita harus banyak lagi membuka diri. Karena saya melihat bahwa di kalangan teman-teman yang kedar ini, itu saya temukan 3 kasus. Dan kasus itu berproses. Proses yang tertinggi adalah dari seseorang yang kemarin itu katakanlah dia memakai cadar atau berbaju kuku gitu ya, baju celana separuh tumit itu, atau pakai sarung gitu. Ketika berproses dia, itu memang dia mengenal Yesus itu dari Isa Al-Masih, dari nama Isa Al-Masih. Dan kemudian ketika Roh Kudus gerakkan, mereka kemudian melepas atribut-atribut itu. Kemudian dia masuk di dalam persekutuan yang kita ada di dalamnya, yaitu kita atau mereka itu menerima sepenuhnya tradisi-tradisi gereja yang ada, yang jujur saja itu tradisi yang kita peroleh dari dunia barat, gitu kan. Nah, bahkan yang hebat lagi di antara mereka kemudian ada yang menjadi hamba Tuhan, dan mereka tidak gading-aling-aling lagi untuk menyatakan bahwa sekarang saya bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus.
sudah tidak lagi menyebut Isa Al-Masih. Dan mereka naik di atas mimbar, bahkan dahsyat-dahsyat mereka bersaksi dan berkhotbah itu. Tokoh-tokoh itu banyak kita kenal di sekitar kita dari YouTube dan lain sebagainya ya. Terus kelompok yang kedua adalah kelompok yang saya amati, dia tetap memakai nama Isa Al-Masih. Dan dia percaya kepada Yesus. Jadi ketika dia kemudian percaya kepada Yesus, dia pakai dua-duanya itu. Ya, pada orang tertentu dia memakai Isa Al-Masih, pada orang tertentu memakai nama Yesus. Maksudnya begini, ketika mereka bertemu orang-orang gereja, mereka sebut nama Yesus. Tapi kalau bertemu di kalangan mereka, mereka sebut Sayyidina Isa Al-Masih. Dan mereka ini adalah kelompok yang tidak mau, yang rasanya jengah bergabung dengan gereja. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, ya, gereja-gereja rumah, yang hanya terdiri maksimal mungkin cuma 10 orang. Dan mereka tersebar di beberapa wilayah, kantong-kantong orang Kedar. Dan mereka memang belum berani menyatakan. Mereka katakan sementara ini begini. Tapi kalau Tuhan menghendaki, biarlah rencana Tuhan itu akan bekerja. Mengikuti aja. Satu yang membuat saya kagum adalah ketika saya bertemu dengan seseorang asli dari satu suku, dan orang itu dari suku yang sudah mendeklarasikan diri bahwa tidak mudah untuk menjadikan suku itu percaya pada Yesus. Tapi dia cerita kepada saya bahwa dia punya 41 kelompok di kabupaten itu. Dan sekarang anggota mereka jumlahnya 1.200 jiwa. Dan itu adalah orang dari suku mereka. Dan mereka memang tidak muncul di permukaan. Mereka selalu bisa dikatakan dari rumah ke rumah. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik lagi. Mereka tetap menggunakan Al-Quran. Tetapi mereka menemukan bahwa Al-Quran itu ternyata merujuk pada orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau di dalam Alkitab adalah orang penguasa langit dan bumi, yaitu Sayyidina Isa Al-Masih. Dan mereka juga untuk menguatkan iman mereka, mereka juga diam-diam, terutama ustadznya, itu membaca Injil. Dan itu yang kemudian dia ajarkan kepada murid-muridnya. Bahkan di antara komunitas itu, dalam satu sekolah mereka, itu sudah dibaptis. Karena mereka mengatakan ada di Al-Quran kami temukan bahwa kami harus baptis. Luar biasa. Nah, seperti hal ini, itu satu kenyataan. Lebih bagus daripada kita berdebat hanya persoalan yang sepele. Misalnya, bukan sepele sih ya, tapi maksud saya relevansinya tidak langsung menukik. Yaitu soal nama. Bahkan kan ekstrim lagi. Kalau bukan menyebut Yeshua HaMashiach, maka tidak sah. Karena itulah nama dari surga. Ya sudah, silakan. Kalau saya begitu. Oh, kalau tidak menyebut nama Yesus Kristus, maka tidak sah. Ya sudah, silakan. Tetapi sekarang, kalau orang menyebut Sayyidina Isa Al-Masih, apakah salah ketika itu digunakan, ada kuasa yang mengalir dan mujizat terjadi di antara mereka?
Tidak bisa kita mengatakan, wah itu berasal dari setan. Tunggu dulu, minta hikmat Tuhan. Nah ini pengalaman Bapak Ibu yang saya peroleh dalam bergaul dengan mereka. Terima kasih Ibu Thelma. Dan ini juga Terima kasih Pak Joko.